Halo semuanya, terima kasih sudah menonton video ini. Untuk kalian para K-popers, pasti tidak asing dengan pulau yang satu ini. Ya, Pulau Jeju. Sebuah pulau indah yang terletak di selat Korea, barat daya Provinsi Jeolla Selatan. Karena keindahannya, pulau ini banyak dijadikan sebagai tempat destinasi wisata bagi para turis lokal maupun turis asing. Dan bahkan tak jarang juga dijadikan sebagai tempat syuting drama Korea. Salah satunya Boys Before Flowers. Bagi yang suka banget sama drakor pasti tahu dong. Tapi tahukah kalian, ternyata di balik keindahan pulau ini banyak juga tersimpan kisah horor yang membuat bulu kuduk merinding. So, kali ini kita akan membahas kisah-kisah horor yang terjadi di Pulau Jeju. Apa sajakah itu? Yuk langsung aja kita bahas. Yang pertama, foto penampakan pria terjatuh ke jurang. Semua bermula dari seorang wisatawan lokal yang berkunjung dan mengambil foto dengan latar belakang padang rumput di Pulau Jeju pada tahun 2015. Pria tersebut mengambil foto di ujung tebing. Dari sekian banyak foto yang ia ambil, ternyata salah satunya terdapat kejanggalan. Di salah satu foto, tampak sosok berambut panjang yang mengintip di balik tubuh si wisatawan yang tengah berfoto. Padahal, wisatawan itu berfoto di ujung tebing. Bagaimana bisa? Foto mengerikan tersebut kemudian viral dan menjadi bahan pembicaraan di Korea Selatan saat itu. Bahkan, stasiun televisi setempat sampai mewawancarai penduduk di Pulau Jeju untuk mengetahui kisah di balik foto tersebut. Dari keterangan warga setempat, diketahui 20 tahun yang lalu ada seorang pria yang jatuh dari tebing tersebut. Peristiwa naas tersebut sempat heboh dan dimuat di beberapa koran. Saat diselidiki, foto pria yang terjatuh 20 tahun lalu itu ternyata mirip dengan wajah yang mengintip dari balik tebing. Meski banyak yang tidak percaya, namun ahli fotografi yang telah meneliti foto tersebut meyakini tidak adanya rekayasa di foto misterius itu. Bagaimana menurut kalian? Apakah foto tersebut real atau hanya ilusi optik semata? Yang kedua, pemberontakan Jeju. Salah satu episode paling brutal dalam sejarah Jeju yaitu tepat sebelum pecahnya Perang Korea yang dimulai pada tahun 1950. Pada tahun 1948 dan 1949, pemerintah Korea ingin menumpas pemberontakan komunis di pulau itu. Mereka mengirim pasukan untuk menangani masalah tersebut dan terjadi konflik yang mengakibatkan 30.000 orang terbunuh, termasuk wanita dan anak-anak. Seluruh desa dibantai oleh pasukan pemerintah, sedangkan kaum kiri disiksa untuk mendapatkan informasi. Oleh karena itu, banyak tempat di Jeju seperti gua, Gunung Halasan, dan tempat hiking yang indah pun pernah menjadi tempat perlindungan bahkan tempat kematian para korban. Bahkan, Bandara Internasional Jeju pun menyisakan bekas terjadinya perang berdarah tersebut. Tepat di samping landasan pacu bandara, ditemukan kuburan massal yang berisi 388 mayat. Oleh karena itu, penampakan korban pemberontakan Jeju kerap terjadi. Ih, serem ya guys.
Yang ketiga ada Mulgishin. Mulgishin merupakan nama lain dari hantu air, yang konon merupakan roh yang tenggelam karena kesialan atau bunuh diri. Konon, Mulgishin ini dapat dikenali dari kulit pucat dan pakaian yang selalu basah. Namun, mereka terkenal sering berada di dalam air untuk menyeret orang yang tidak waspada. Nah, hantu ini pun ternyata terdapat di Pulau Jeju, tepatnya di Laut Jeju. Jadi, jika kalian tidak ingin bertemu dengan Mulgishin, lebih baik hindari terlalu dekat dengan air laut ketika malam hari. Dan yang terakhir ada Jalan Hantu. Antara kota Jeju dan Taman Nasional Halasan, terdapat Jalan Dokebi yang dikenal jalan misterius atau jalan hantu. Pada pandangan pertama, jalan itu tampak biasa. Tapi, jika kamu mencoba menggulingkan bola ke bawah, itu justru akan berbalik dan naik ke lereng. Orang pertama yang menyadari keanehan jalan ini adalah seorang supir truk yang menghentikan mobilnya di kaki lereng untuk pergi kamar mandi. Namun sesaat ia meninggalkan mobilnya, mobil truk yang mestinya telah mati itu perlahan merangkak menaiki lereng jalan yang tinggi. Pengemudi yang kaget kemudian memberitahu kepada orang-orang desa dan memperagakan kembali apa yang terjadi pada truknya. Sekali lagi, di hadapan para warga, mobilnya dengan tenang menaiki lereng. Namun, kejadian tersebut bukan hanya terjadi pada mobil saja. Ternyata, botol air mineral atau apa saja yang diletakkan di jalan tersebut juga akan mengalami hal yang sama. Bagaimana bisa hal itu terjadi? Dugaan yang paling mungkin adalah peristiwa ini terjadi karena bawah tanah permukaan jalan tersebut memiliki medan magnet yang kuat. Tapi, apakah mungkin juga hal ini terjadi karena hal-hal di luar nalar? Tidak ada yang tahu jawabannya. Itu dia beberapa kisah horor yang terjadi di Pulau Jeju. Apakah cukup membuat bulu kuduk kalian merinding? Tetap ikuti channel Dunia Fakta agar kalian bisa mendapatkan fakta-fakta menarik lainnya. Sampai jumpa.